contohnya kasarnya ini mah contohnya Contoh. lain maksudnya contoh misalkan orang HIV terus banyak yang tahu, mungkin teman-teman saya akan meninggalkan saya. Mungkin Belum tentu orang lain pun akan support. Malah mana nih si anjing udah orangnya bau. Nah ya disalah-salahkan, celap-celup kali itu kali apapun itu bisa. Halo kelas, selamat malam. Balik Malam. lagi di ruang filosofi gila ya. Kali ini kedatangan seseorang yang tadi ngobrol bentar ya, lumayan. Obrolannya rada banget ya. Seru. Ya. Soalnya mungkin juga ada juga mungkin ya salah satu konten yang mengangkat tentang tema yang akan kita diskusikan gitu ya. Nah, sebelum yang intinya mah temanya gini, HIV dan AIDS. Asik. Ini langsung ya disebutin. Ya itu seperti Nah, itu lah. sebelum bahas mungkin silakan diperkenalkan dulu. Ya, nama. Ya. Gimana? Perkenalan dulu kan. Coba kalau disuruh kayak gitu jadi grogi gitu. Nah, sih santai Santai aja. Begini ya. Ya. Ya perkenalkan ke teman-teman sekalian ke apa ini podcast Filosofi Gila. Ya. Nama saya Arul. Udah. Namanya saja ya palingan ya. Ya, nama aja. Ya, nggak apa-apa, emang kita butuh namanya aja. Ya. Karena yang lainnya nanti nyusul. Asik. Gini, Karo. Apa? Tadi kan temanya kan HIV dan AIDS. Ronald tuh sebenarnya sangat tertarik Ya. tentang HIV dan AIDS yang dimana Kang Arul ini tuh salah satu apa ya kalau bilang aktivis atau apa ya Mas? Volunteer atau apa ya? Saya bilang. Volunteer. Ya bisa dibilang volunteer, aktivis bisa. Nah, sebelum ke sana nanti kan pasti kan udah berapa lama berkecimpung Ya. terus orang yang tanya gini, kenapa sih bisa tertarik menjadi seorang aktivis HIV atau AIDS? Kenapa bisa ada di isu seperti ini? Kenapa? Karena sejujurnya kalau saya pribadi ya agak bingung juga ya menjawabnya, karena tiba-tiba pada tahun 2015 saya diajakin sama teman saya namanya Wanda. Tidak. Jadi blank. Bang, lagi diran dari Saya diajakin sama teman saya Wanda untuk yuk mau nggak jadi volunteer di salah satu LSM peduli AIDS di kota Bandung gitu. Pada saat itu saya nggak mikir panjang, mau langsung gitu, karena pada saat itu memang dia tahu karakter saya gitu. Pada saat itu saya sedang ingin melakukan kegiatan-kegiatan di luar dari basic saya gitu. Pada saat itu ya ia mengiyakan ajakan dia untuk aktif di isu HIV, di isu penanggulangan HIV, gabung di salah satu LSM peduli AIDS, namanya Puzzle Indonesia, menjadi volunteer di sana, berkegiatan di sana, bertemu dengan pasien-pasien orang dengan HIV, berkegiatan bareng sama petugas layanan kesehatan, kita bareng-bareng di sana. Ya udah dari sana berlanjutlah sampai sekarang. Awalnya kok mau dan bisa tertarik itu gimana? Apa karena memang anjrit ini tuh salah satu kesempatan mungkin yang tidak kalau orang bilang gini ya, kesempatan yang mempunyai resiko. Ya. Seperti itu kan. Tapi kok bisa sih kalau melupakan resikonya, ingin berbuat baik terhadap sesama kita manusia. Kalau saya pada saat itu ditawarin nggak memikirkan ada resiko apapun, termasuk resiko misal saya akan dihakimi atau misalnya saya akan dihina sama orang luar atau sama masyarakat yang tidak tahu isu ini. Pada saat itu saya
langsung mengiyakan saja tanpa memikirkan resiko-resiko apa saja yang akan saya hadapi. Karena biasanya memang saya melakukan sesuatu bukan karena tidak memikirkan panjang apakah dampaknya, tapi karena saya mau dan kesempatan itu datang pada saat itu. Gitu. Jadi tidak pikir panjang apapun. Udah berapa tahun berkecimpung di Arab? Baru sih dari mulai 2015. Suka dukanya apa tuh? Kalau suka dukanya sih banyak sih, maksudnya imbang lah, sukanya imbang, dukanya imbang. Cuma kadang ada hal-hal yang memang agak sulit untuk dijabarkan gitu, untuk sulit untuk diterangkan kepada masyarakat umum, karena selalu orang-orang tuh selalu bertanya, kenapa sih kamu tiba-tiba ada di isu seperti ini? Karena tidak banyak orang yang peduli di isu HIV dan AIDS, tidak banyak orang yang mau terjun secara langsung di isu ini gitu. Karena pada saat itu saya memang tidak punya basic apapun, tidak punya basic sebagai pasien HIV, sebagai tenaga medisnya, tenaga medis tidak ada gitu pada saat itu. Jadi ya saya melakukan kegiatan apapun di isu penanggulangan HIV ya berdasarkan ya saya suka, saya ingin, dan untungnya ya saya tidak memikirkan apapun apa yang akan saya dapatkan gitu ya, nggak mikir ke sampai sejauh itu ya, karena emang tujuannya ya ingin berbuat baik yang lain. Itu Sangat susah kalau ingin berbuat baik tuh, kebanyakan orang tuh di luar sana ingin selalu merasa berbuat benar. Mungkin ya. Benar. Benar selalu. Mak, ada yang mau tanya nih, Mak? Kang Arul, kegiatannya tuh apa aja sih Kegiatannya di apa itu LSM? Puzzle. Dulu tuh di LSM Puzzle Indonesia. Cuma kalau sekarang kan ada pekerjaan khusus kan di KPA, Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bandung. Tapi memang garis besarnya, benang merahnya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan edukasi terkait informasi HIV dan AIDS, mengajak masyarakat untuk melakukan tes, mau melakukan tes, mengikis stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV. Saya setuju itu, saya sangat setuju. Gitu. Dan ya itu 3 poin itu aja sih. Poin utamanya. Sorry, batuk. Ronald sangat setuju di saat Kang Arul tadi bilang ingin mengikis stigma terhadap orang menderita HIV ataupun AIDS gitu. Yang dimana terkadang mereka tembak dipandang sebelah mata. Mereka tuh sama-sama manusia, sama-sama masih layak hidup, sama-sama masih layak untuk diberikan kesempatan untuk bersosialisasi. Tetapi kenapa sih di saat orang kalau misalkan tahu nih misalkan contohnya kasarnya ini mah contohnya lain maksud lain contoh misalkan orang HIV terus banyak yang tahu, mungkin teman-teman saya akan meninggalkan saya mungkin belum tentu orang lain pun akan support malah mana nih si anjing udah orangnya bau disalah-salahkan, celap celup kan itu atau apapun itu bisa ya kan, makanya ya Ronald sebenarnya pengen gitu ya mematahkan stigma itu, walaupun stigma itu susah ya kita katakan karena kita sudah terlalu termakan doktrin dan dogma. Nah Kang Arul, balik lagi nih ke Kang Arul, kalau Ronald yang coba pasti saya akan terlalu banyak menyinggung. Kang Arul, selama terjun apa? Terjun bebas. Iya kalau terjun harus ada parasut ya. Apa namanya? Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bandung. Sering ada nggak sih orang nggak akan bilang penderita, pengidap yang curhat ke Kang Arul, terus mungkin mereka ya tidak bisa curhat ke orang lain gitu kan ya, namanya juga kalau orang awam
boro-boro rek didengekeun dari segelas oge merenung yang sieun kita Nah, takut iya. gitu. Nah, ada nggak sih yang suka curhat kayak gitu? Kalau yang suka curhat dari 2015 sampai sekarang masih ada, masih banyak gitu melalui Alhamdulillah. Instagram, Twitter dan Facebook. Bahkan ada yang WhatsApp. Karena kan nomor saya kan dipampang jelas ya di Iya. sosial media. Diublageun. Ya benar, dipromosikan secara gratis gitu. Jadi kadang kalau misalnya ada teman-teman di luar sana yang memang yang followers lah gitu, nge-DM mau konsultasi, mau ngobrol terkait mereka hyper positif, tentang kekhawatiran mereka, tentang stigma dan diskriminasi yang Iya. mereka hadapi, tentang bagaimana mereka akan survive selanjutnya, dan atau misalnya rencana-rencana hidup apa saja yang akan mereka pilih ya, banyak tuh yang dicurhatkan gitu. Kalau saya sih ya mendengarkan saja gitu, memberikan masukan kalau misalnya mereka butuh. Tapi yang terpenting adalah sebenarnya siapapun mereka, apapun status mereka, Ya. sebenarnya kalau yang mau curhat mah kan hanya ingin didengarkan ya, tanpa Iya. harus Ya tanpa harus dijudge. tanpa harus dinasehati, Ya. dihakimi. Karena setelah itu biasanya mereka itu tahu apa yang harus mereka lakukan tanpa saya berikan saran, tanpa berikan saya arahan gitu. Gitu. Kebanyakan Pernah nggak sih kalau ada yang curhat sampai karunya tuh terbawa dengan emosi. Jadi baper gitu dan emosi amekan gitu ya? Betul lah. Ya, Kalau jadi sih kan emosi. Kalau awal-awal karena memang saya belum belajar bagaimana berempati, jadi saya awal-awal itu 2015 itu banyaknya simpati. Kalau bertemu dengan orang-orang yang konsultasi. Padahal ada M3 dosa. Sponsor lagi guys, ikut aja. Itu jadi pas awal-awal tuh sangat banyak sekali simpati yang saya berikan gitu ke orang-orang. Banyak tuh teman-teman yang curhat, konsultasi ke saya, bagaimana saya mau melakukan tes tapi saya takut. Terus misalnya saya gimana Kang, saya mendapatkan hasil yang positif, saya tidak punya siapa-siapa lagi, dijauhi oleh teman-teman saya, terus saya merasa hidup sendiri gitu di dunia ini. Pada saat itu ya saya sendiri ya terenyuh, kasihan gitu, kasarnya kasihan lah gitu ke mereka. Dan saya larut di kisah-kisah mereka, Ya. larut di perasaan-perasaan mereka. Ya Ketika karena saking simpatinya itu. nah saking simpatinya, ketika mereka sedih saya ikut sedih, mereka nangis saya malah makin nangis gitu. Padahal sejujurnya ya seharusnya yang harus saya lakukan adalah saya berempati, Menguatkan mereka. ya saya tahu, saya merasa apa yang mereka rasakan, tapi saya tidak boleh larut di perasaan mereka gitu. Karena yang dibutuhkan mereka adalah didengarkan gitu. Seperti itu. Dan itu susah banget untuk belajar dari simpati menuju ke empati. Itu prosesnya tuh lama sekali. Pasti sih. Itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya karena itu kan yang tadi dari awal kan, kalau ini kan melakukan ini bukan mengharapkan timbal balik. Ya. Kita bicara cuan atau apapun itunya. Gak ada cuan di isu ini mah. Ya makanya Ronald bilangnya seperti itu kan. Gak ada cuan sama Tapi sekali. kan Kang Arul ingin yang mematahkan stigma, ingin mematahkan diskriminasi terhadap pengidap HIV dan AIDS seperti itu. Iya. Ya mulia banget sih sebenarnya Arul, karena tidak semua orang juga mungkin ingin menjadi apa yang Kang Arul sekarang lakukan. Mungkin. Walaupun ada pun mungkin mereka akan berpikir-pikir kembali. Ya. Nasional. 2 kali. Iya benar. Beberapa kali mungkin hanya seukur mari support mana kalau ada mana masih bisa hirup. Nah, hanya sebatas itu aja, tapi kan nggak tahu ya selanjutnya seperti apa. Nah, balik lagi kalau untuk penyuluhannya sendiri, Kak Arul melakukan penyuluhannya itu kemana aja sih? Kalau untuk khusus di kegiatan penyuluhan, sosialisasi, karena saat ini saya bertugas sebagai community organizer, jadi memang mendorong kegiatan dan program HIV tingkat kelurahan kecamatan. Saya itu ditugaskan di Kecamatan Buah Batu gitu, untuk kegiatan-kegiatan di isu penanggulangan HIV, termasuk untuk kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan koordinasi di tingkat kelurahan kecamatan
di Buah Batu itu sendiri itu. Nah, Jadi, Kang Arul, punten nih potong. Kan tadi kan Kang Arul kan sempat ada statement gitu untuk bahwa sadar untuk melakukan tes ya, untuk melakukan tes ya. HIV dan Hmm. AIDS. Nah, Suka banyak kan banyaknya orang awam tuh yang selalu takut. Gimana sih cara meyakinkannya kalau begitu Kang Arul bisa Kang Arul melakukan penyembuhan terhadap mereka agar mereka tidak takut untuk melakukan tes. kalau saya sih sebenarnya kalau itu kan untuk bagaimana mereka mau atau tidak kan itu proses akhir ya biasanya. Tapi kalau pas awalnya saya itu lebih baik memberikan edukasi dulu, informasi dulu, informasi yang dimana yang seharusnya mereka dapatkan. Tapi informasinya yang sederhana, jangan langsung ayo tuh mana tes HIV gitu, ayo langsung kan bingung orang langsung tiba-tiba diajakin tes pasti akan takut. Iya. Biasanya saya berikan edukasi dulu tentang informasi HIV dasar, bagaimana pencegahan, penularan, pengobatan, bagaimana cara melakukan tes HIV di layanan kesehatan terdekat, termasuk di puskesmas, dikasih tahu gitu. Dan dari hal-hal sederhana itu, ketika oh saya tertarik nih, Kak Arul saya tertarik untuk melakukan tes. Gimana sih selanjutnya untuk saya mau melakukan gimana saya untuk akses tes HIV yang layanan terdekat gitu. Saya baru kasih informasi tambahan lagi untuk melakukan tes HIV di layanan kesehatan terdekat. Kamu tinggal datang aja ke puskesmas terdekat, bilang aja ke bagian pendaftaran untuk saya akan melakukan tes, karena semua puskesmas yang sudah berlogo UPT unit pelayanan terpadu sudah ada layanan tes HIV gratis. Oh, gratis. Gitu. Wow, keren ya. Sudah gitu ya udah, terlepas nanti mereka dapatnya hasilnya apa, negatif atau positif, atau istilahnya non reaktif atau reaktif, yaitu pasti akan kita dampingi, pasti akan kita untuk berikan bimbingan selanjutnya. Nah, kalau ini mah kita mah udah edukasinya. Serius banget edukasi. Edukasi ya SMA. Ini kalau orang mau nanya, sebenarnya kalau untuk sebelum Ronald nanti berbicara bagaimana sih HIV dan AIDS itu, sebenarnya penularannya biasanya melalui apa sih Kang? Nah biasanya itu kalau penularannya itu dari faktor risiko, faktor-faktor yang berisiko. Yang pertama adalah dari perilaku seksual yang bergonta-ganti pasangan, tidak menggunakan kondom, mau melakukan faktor resikonya dengan lawan jenis, dengan sesama jenis, dua-duanya ada faktor resikonya. Itu. Yang kedua adalah dari penggunaan jarum suntik. Tahu kan? Jarum suntik yang tidak steril gitu, yang bergonta-ganti. Selanjutnya dari air susu ibu yang HIV positif bisa menularkan ke anaknya. Oh iya, karena Ronald begini, sebelum ke itu ke yang ibu. Iya. Ronald pernah baca satu artikel. Iya. Terkadang gini loh, ada ibunya itu pengidap. Ya. Tapi pas melahirkan si anaknya tuh nggak positif loh, ada juga yang negatif. Ya benar Ada kan yang seperti itu. Berarti ternyata si anak itu bisa tertular di saat disusui oleh si ibunya. Ya benar. Ya, cuman kan namanya naluri seorang ibu tidak mungkin tidak menyusui anak. Ya benar itu naluri ya. Iya kan naluri. Berarti Kang Arul pun menjelaskan sampai sedetail itu juga. Iya, itu dijelaskan detail tapi memang sederhana. Gimana ya cara menjelaskannya? Detail tapi sederhana. Maksudnya kan ada ranah-ranah medis. Kalau ranah medis kan itu dokter lah. Iya. Karena apa? Itu tugas dokter. Ya, sesederhananya maksudnya obrolan kayak obrolan tongkrongan. Ya, biar nyampe sederhana, biar nyampe edukasi ke orangnya tuh biar nyampe, biar mudah diserap. Itu biasanya ya kenapa ibu hamil wajib melakukan tes, atau misalnya pasangan calon pengantin wajib tes. Ya untuk sekarang kan udah mulai diberlakukan ya. Karena kalau misalnya dua-duanya tes, salah satunya HIV positif atau dua-duanya positif, itu bisa secepatnya agar melakukan program pencegahan dari ibu ke anak. Jadi biar anaknya negatif. Nah itu juga ada Caranya. Kalau misalkan ibunya positif, biar anaknya
nggak terkena gitu, itu gimana pencegahannya? Biasanya misal salah satunya positif, mau ibunya yang positif atau bapaknya yang positif, yang terpenting adalah orang tersebut atau misalnya si ibunya pengobatan ARV-nya, antiretroviral yang dikhususkan untuk pengidap HIV-nya lancar, rutin utamanya. Baru dijelaskan lagi oleh konselornya, oleh dokternya, biar si anaknya ketika lahirannya negatif. Yang salah satu caranya adalah tidak boleh lahiran normal, harus sesar. Gitu. Yang kedua adalah nanti tidak boleh disusui menggunakan susu formula gitu. Aku pengen nanya sih, sebenarnya kalau misalkan kita satu kelas dengan arachnida, menular atau tidak? Menurut apa tidak? Tahu. Kan tahu ya. Nanya si mama, jadi si aja tahu, dapat contekan baca dulu gitu. Ya sebenarnya Aku jadi tanya Mamat. Kalau Nala sih nyaman selama ini kalau misalkan lihat di Google gitu, tidak ya. tidak gitu. Cuman kan Mamat kita gimana? Kok jadi saya yang nanya? ya nggak apa-apa dong. Kan ngobrol si Mama. Jangan melamun Mamat, jangan melamun. Ya, fokus. Kalau misalkan kayak flu mah kan bisa dari air liur gitu kan. Nggak tahu Bisa. kalau HIV gitu, HIV AIDS saya nggak tahu. Betul apa yang tadi dijelaskan sama Kang Ronald, tidak bisa menularkan kecuali kalau ada penyakit lain. Contohnya apa itu? TBC gitu. Kalau TBC. TBC kan dari air liur ya, batuk, droplet. Ya, Misalnya ini mas saya TBC, saya tidak pengobatan, nggak pakai masker, saya batuk depan Ronald atau Kang Ronald dan Mama. Pada saat fokus. Jadi nggak fokus. Pada saat itu kalian akan langsung terkena TBC. Salah satu yang kelihatan banget gitu, Dia dia mengidap. punya, misalnya nih di luaran nih, kalau bisa ngeliat deteksi kan paranormal kayak curi gitu, namun kamu coba di Bisa ini paranormal. Ya. Kalau kalau bisa nanti ningali terus itu juga Enggak sih. tuh dijawab. nggak kelihatan gitu. Benar apa yang kata Mamat. Jadi untuk ciri-ciri fisik orang yang HIV, pengidap HIV itu tidak bisa dilihat, nggak bisa terlihat secara langsung. Jadi kudu dites. Cuma memang kalau untuk ciri-ciri pengidap HIV, bentuk fisiknya itu tidak bisa dijelaskan gitu. Bukan tidak dijelaskan, tidak bisa dipatok. Langsung untuk ngejudge juga langsung. nggak bisa. Lu pasti menderita nggak mungkin juga. Kang Ronald, Mamat atau Teteh ketemu orang misal di pinggir jalan, leles, keyeu, kurus, kerontang, Tua. masih HIV, mual, bisa. Orang dahar lo tapi Bisa, gitu. ya, mau bisa, gitu tidak bisa didiagnosa secepat itu karena satu-satunya cara agar kita tahu status HIV kita sendiri atau orang lain itu dengan cara melakukan tes. Kalau misalnya nggak tes ya nggak akan tahu. Terus satu lagi nih, Asik, boleh beranak juga nggak? ya saya ini mah rame soalnya. Nah, HIV itu sudah beberapa tahun adanya HIV gitu. Apa tuh? apalah tuh Sabar tahun sih. sudah lebih dari umur saya. Oke. Dimulai dari ya kalau kasusnya mah dari tahun 88 ya. Nah, kenapa tidak bikin gitu sih HIV pun tidak bikin si vaksin? Apa memang tidak bisa atau gimana? Nah, dijawab lagi sama Mamat. Enggak gini, aku akan coba. Berarti tahu nih Mamat tuh, udah tahu. Rona akan coba membantu. coba. Sebenarnya untuk Gimana? para dokter di luar Iya. negeri sana itu sudah Sangat coba mengerti. untuk menciptakan apa ya kalau orang bilang ya vaksin kayak gitu Iya. ya. Untuk menanggulanginya gitu. Setidaknya Iya. menanggulangi itu bukan dalam artian membunuh si virusnya, tapi untuk agar si virusnya itu tidak terus berkembang. Ya, benar. Dan penelitian itu pun sampai sekarang masih memang banyak gitu, masih belum berhasil kalau Ya, benar. walaupun banyak terkadang bilang gini toke lah lamanya kan Ikut oke. dahar toke teh bisa untuk ngobatin AIDS. Allah, Cenah kan ya itu mah ya. Emang iya? ya kan masih Cenah. Operasi toh enggak, buat operasi. toke itu dagingnya dulu katanya bisa lah apa nggak tahu dibubukin nggak tahu diapain gitu, dia dipakai untuk serbuknya atau apa gitu untuk Katanya, seperti itu ya. katanya. Cuman kan ya kalau narasi seperti ini
yang namanya kalau lihat baik lagi sih kalau pribadi gitu, balik lagi lah, kita nggak usah ngejudge setiap orang yang mengidap HIV atau AIDS seperti itu, karena mereka pun yang tadi Roma bilang layak untuk hidup dan layak untuk kita hargai. Ya, seperti itu. Nah, sebelum tadi kan itu udah pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan yang kedua sebenarnya lebih berbahaya mana sih karena antara HIV dan AIDS? Berarti ini penjelasan HIV dan AIDS-nya. Iya. Ya, kalau tadi ya belum terpaparkan secara jelas ya tadi yang sudah ditanya sama Teteh. Jadi memang untuk kajian-kajian mengenai vaksin untuk HIV memang belum ada secara resmi. Jadi dari teman-teman volunteer atau aktivis HIV pun belum bisa memaparkan informasi kalau informasinya belum resmi. Tapi di luar sana, di luar negeri memang sedang ada penelitian untuk mengeluarkan vaksin pencegahan HIV gitu, untuk menekan virus tersebut biar tidak menyebar luas. Yang selanjutnya adalah tadi lebih bahaya mana HIV dan AIDS? Sebenarnya sama-sama bahaya. Cuma memang untuk HIV sendiri untuk penyebarannya agak susah. Gitu, penularannya susah. Karena tadi kan harus melakukan faktor risiko dulu gitu. Harus ada orang yang HIV positif menularkan ke orang yang HIV negatif. Jumlah virusnya harus terpenuhi untuk menularkan. Virusnya harus bisa bertahan hidup dari orang yang HIV positif ke orang yang HIV negatif. Selanjutnya adalah harus ada media penularan, termasuk medianya adalah luka. Jadi harus ada 4 poin tadi. Selain dari faktor resiko yang tadi harus ada 4 poin penularan. Selanjutnya ya akan tertular. Kalau misalnya sudah melakukan faktor resiko, sudah ada 4 poin tadi, itu mungkin akan tertular. Tapi lagi-lagi ya tidak akan bisa didiagnosa seperti oh kamu akan langsung kena, itu nggak bisa kalau tidak melakukan tes. Gitu. Kalau untuk AIDS sendiri, nah kalau buat AIDS sendiri kan kalau AIDS kalau HIV kan tadi virusnya tuh, virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia yang hanya bisa menularkan ke manusia. Gitu. Kalau AIDS adalah kumpulan gejala penyakit karena imun seseorang, karena sistem kekebalan tubuh seseorang sudah menurun dan orang tersebut sudah HIV dulu. Gitu. Jadi orang yang gini bang, sudah HIV. Aduh, HIV itu HIV keluar sudah induknya mungkinnya. Ya, awalnya. Ya awalnya AIDS itu udah jadi Stadium penyakitnya. akhirnya infeksinya. Penyakit penyerta lainnya. Cuman banyak juga ya orang-orang yang saya bukan dalam artian bukan dalam artian mendoakan atau apapun gitu. Ternyata banyak juga loh orang yang mengidap AIDS itu umurnya juga masih panjang-panjang. Iya. Panjang. Iya kan. Karena mungkin mereka kesatu bener yang tadi kata Kang Arul, di saat ada yang curhat gitu ya, kita harus memberikan empati Ya. bukan simpati Indosat ataupun soalnya dengan kita memberikan empati ke mereka akan secara tidak langsung membangkitkan gairah imun yang tadinya sudah menyerah, balik lagi untuk melawan. Seperti itu. Benar. Keren Itu sih. Ya maksudnya ini baru kali ini kita konten tentang ini ya Mak. Dan tujuan kami di sini di ruang filosofi gila itu kami ingin mengatakan stigma kalian jangan pernah memandang rendah seorang pengidap HIV ataupun AIDS. Karena mereka pun sama-sama seperti kita manusia. Mereka bukan orang yang hina. Mereka itu masih layak untuk diberikan kesempatan bersosialisasi. Tidak perlu dikucilkan. Ini kan Arul sempat ngobrol. Dulu tuh LSM Kang Arul tuh bergerak di bagian apanya, terus ada lagi khusus di bagian apanya tuh. Jadi itu belum disampaikan. Jadi ada beberapa bagian ya. Kalau penanggulangan itu. Jadi di Kota Bandung itu ada LSM Peduli AIDS yang mereka tuh fokusnya memang beda-beda. Walaupun memang garis besarnya, garis benang merahnya sama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. LSM di Kota Bandung itu di LSM Peduli AIDS itu ada yang fokusnya di program penjangkauan dan di program pendampingan. Jadi kalau misalnya LSM yang fokusnya di program penjangkauan
tugasnya mereka adalah memberikan edukasi kepada komunitas dan masyarakat, dan goalsnya, tujuannya adalah untuk mereka yang diberikan edukasi mau melakukan tes HIV di layanan kesehatan terdekat gitu. Yang kedua adalah di program pendampingan. Kalau yang program pendampingan adalah fokus mereka itu untuk mendampingi dan mengajak teman-teman orang dengan HIV positif untuk melakukan terapi obat ARV gitu, dan didampingi secara mental dan psikososial untuk mereka mau berobat dan mau survive kembali. yang jaga psikologisnya. Nah gitu, karena banyak sih kalau di Kota Bandung ada LSM Puzzle Indonesia, ada Serikandi Pasundan, Oh ada iya, saya pernah dengar. ada Female Plus, ada Rumah Cemara, ada KPA Kota Bandung. Kalau KPA mah khusus untuk koordinasi, lembaga koordinasi, mengkoordinasikan di isu penanggulangan HIV dan AIDS, lebih ke ranah pemerintahan kalau KPA. Oh, KPA. Nih gini Kang Arnold, andai kata nanti ini Velas Ruang Filosofi Gila ada yang nonton gitu ya. Kalau ingin bergabung ya, Mas? Boleh nggak sih? Mungkin ada yang mau join gitu. Maksudnya Ya, terketuk ya. hatinya. Terketuk ingin bergabung Ya. gitu ya. Sebenarnya tidak ada persyaratan khusus ya Nah, kalau misalnya untuk mau menjadi aktivis HIV Kota Bandung, karena tidak diperlukan persyaratan apapun yang membingungkan atau misalnya memberatkan. Tapi yang harus ditekankan adalah kalau misalnya teman-teman di sini atau misalnya siapapun yang mau bergabung menjadi volunteer di isu penanggulangan HIV, jangan mikir apa yang akan didapatkan. Intinya itu. Gitu. Ulah nyangan cuan lah gitu ya. Dan ini mah bukan isu yang menghasilkan cuan-cuan gitu, tapi kalau misalnya teman-teman atau kalian semua mau gabung, silakan sok mangga gabung dengan niat gitu, dan dengan ingin berproses bersama gitu. Dan itu tadi intinya mah mau dulu lah. Bisa datang ke mana nih? Menghubungi Datang siapa? aja langsung ke LSM tersebut yang tadi saya yang sebutkan. disebutin sama Gitu. Biasanya kan mereka itu ada bukan open recruitment ya. Jadi kalau misalnya mereka bikin kegiatan tuh mengundang siapa saja untuk jadi volunteer. Gitu. Terbuka berarti. Ada eventnya nggak sih sebenarnya? Ada sih eventnya, tergantung dengan kegiatan mereka masing-masing. Tapi kenapa nggak pernah sampai ke blow up oleh media? Karena memang ya itu tadi Tertutup kah atau gimana? bukan tertutup ya. Jadi kalau kita sendiri kan di teman-teman di LSM selalu menginformasikan kegiatan-kegiatan kita di sosial media kita. Karena itu salah satunya cara untuk promosi. Serikandi itu lebih ke cewek semua. Kalau di LSM tertentu fokusnya memang beda-beda juga komunitasnya. Kalau Serikandi Pasundan fokus ke teman-teman waria. Itu jadi memang tiap LSM itu fokusnya beda-beda. Jadi mengayominya beda-beda ya. Beda-beda, tapi tetap berkolaborasi antara satu LSM ke LSM lain tuh. Salah satu mungkin atau di berbagai LSM itu ada yang pernah konsultasi gitu, tapi tiba-tiba meninggal atau bunuh diri lah. Ada nggak yang gitu? Anjir, bunuh diri. Ya misalkan Terkadang banyak loh yang tidak bisa menerima keadaannya. putus asa. Kalau misalnya sampai bunuh diri, kalau saya pribadi belum pernah menemukan. Alhamdulillahnya Alhamdulillah, untungnya ya. Ya ulah Bukan lah. untung sih, tapi ya kita kan tidak bisa mengontrol orang lain. ya. Tapi banyak sekali yang berkonsultasi, yang mengobrol itu sampai yang mau melakukan percobaan bunuh diri. Banyak juga. Banyak, sampai ada yang mau terjun ke dari flyover, terus mau menabrakkan diri ke ini ya. Mobil lah ya. Ke mobil, Nggak terus mungkin ada ke yang sampai datang. meracunin diri pakai pisau untuk Ya motong ulah lagi ada. Saya ini nggak bohong sih, asli ada. Ya, berarti benar-benar kita tuh harus menguatkannya benar-benar mental, fisik juga ya. Itu karena ya sebenarnya yang dibutuhkan dari yang dibutuhkan teman-teman pengidap HIV sebenarnya bukan hal lain sih, tapi dukungan Itu dari orang terdekat, termasuk keluarga dan sahabat. Untuk pencegahan lah, apa aja sih tips-tipsnya mungkin? Nah, tips-tips ya, karena pencegahannya. kan pasti yang nonton anak-anak muda, Ya. orang yang masih tanggung-tanggung gitu, kalau ada mungkin ya. Ya. Untuk pencegahan di awal gimana gitu? Kalau pencegahan sebenarnya sederhana sekali. Ya.
tidak melakukan faktor resiko yang tadi sudah disebutkan, adalah tidak melakukan perilaku seksual yang bergonta-ganti pasangan, tidak menggunakan kondom, atau misalnya melakukan perilaku seksual yang bergonta-ganti pasangan dengan lawan jenis atau dengan sesama jenis, dua-duanya ada risikonya. Yang selanjutnya adalah tidak menggunakan jenis narkoba apapun sebenarnya ya. Tapi yang lebih rentan lagi adalah dari narkoba jarum suntik, jarum suntik yang bergonta-ganti. Dan yang selanjutnya adalah resiko yang lainnya adalah dari ibu yang menyusui. Kang Arul gini, reaksi dari keluarga nih ketika Kang Arul gabung jadi volunteer Oh ya, ini benar. nih? Gimana tuh? Anjir, reaksi keluarga Iya, gimana? kayaknya tidak Oh, yuk. apa ya, Ngomong. nggak peduli Maren ya. Ya, Bukan nggak peduli, maksudnya waktu kecil itu saya sudah diberikan kebebasan ya sama orang tua gitu, mau melakukan apapun, tapi dengan satu catatan, bertanggung jawab. ya. Gitu kan. Alhamdulillah sekali orang tua saya memang sudah membebaskan saya Demokrasi lah ya. ya semenjak SMP, karena pada saat itu saya sudah mulai banyak berkegiatan. Misal waktu SMP udah aktif di OSIS atau misalnya kegiatan di luar dari sekolah. Pada saat itu saya selalu mengingatkan kepada orang tua, apapun kegiatan saya di luar itu saya bertanggung jawab, tidak akan sampai mempermalukan keluarga, jauh-jauh mempermalukan keluarga. Nama baiklah, menjaga nama baik diri sendiri dan keluarga gitu. Terlepas juga ketika saya sekarang aktif di isu penanggulangan HIV, saya bilang sama orang tua saya sekarang bertugas, bertanggung jawab, dan bekerja di isu penanggulangan HIV itu semata-mata demi masyarakat, gitu. Demi ya untuk sosial lah gitu. Mama, bapak, dan yang masih ada lah gitu ngobrol ya, mereka ya silahkan, karena mereka tahu saya itu seperti apa dari kecilnya. Ada keluarga yang menyangka Anda mengidap? Nggak nyangka. Iya, Gimana mengidap? Maksudnya ada keluarga Berprasangka gitu. Wah, Ah, kayaknya gini, Arul gini. Nah, ada pertanyaan Gini. lagi. Saya perjelas Sok. mungkin dari keluarga atau teman atau tempat tongkrongan itu ada yang nyangka nggak Kang Arul gabung jadi volunteer ini karena Kang Arul mengidap. Nah, Itu mungkin. Nah, ada banyak sangkaan sih sebenarnya. Nah, sangkanya. Orang-orang di luar sana, yang pertama ya, saya bilang masyarakat umum yang tidak tahu menahu tentang isu penanggulangan HIV itu banyak yang menyangka orang-orang yang aktif di isu penanggulangan HIV adalah orang-orang yang HIV positif. Semua. Wow. Padahal sejujurnya orang-orang yang aktif di isu penanggulangan HIV tidak semua orang yang HIV positif. Tapi ada yang positif. Tidak ada. Oh ya pasti Kalau sih. pasien-pasien yang sudah berobat, sudah sehat kembali, Ya. berdaya, Ya. mau menjadi volunteer, Ya, oke. maka silakan, terlepas mau HIV positif atau tidak, yang terpenting dia mau aktif. Yang kedua adalah ini sedikit bodor sih ya, tetangga dan keluarga itu apa ya, karena sering tugasnya di puskesmas dan di rumah sakit, saya disangka dokter. Positif dong, halus. Ya halus, tapi kan bebannya, maksudnya punten ya, ada saya bukan dokter, karena kan pendidikan kan ya, kalau sekarang kan masih kuliah ya, belum beres. Ya dijelaskan, saya tugas di puskesmas dan di rumah sakit memang itu untuk mengajak teman-teman melakukan tes di puskesmas dan rumah sakit tersebut gitu. Tapi nyambung sama kuliah. Biasanya sertanya. Nyambung sih sama kuliah, kan sekarang kuliah kan hubungan masyarakat, nyambung, basicnya ada komunikasi. Itu yang selanjutnya adalah yang gemes, kalau saya sih gemes, yang poin ketiga adalah orang-orang lain lagi selain masyarakat adalah orang-orang yang mungkin tidak tahu menahu tapi menghakimi. Si etama aktif dah modern dah HIV positif, karena mungkin dah manena liar baheulana gitu, orangnya liar HIV positif, jadi sekarang ingin membela diri gitu, ada di isu HIV. Ya, bacot Gitu, itu teh banyak di sosial media, banyak yang message gitu. Ada beberapa sampai ada message. Keren sih Mas, karena kita obrolan kita daging ini udah semua. Enggak, tanya dulu. Ada yang mau di Ada yang lagi curahkan mau lagi? dicurahkan lagi nggak? Yang mau disampaikan adalah Ya. apa ya, masyarakat jangan takut lah untuk melakukan tes, jangan takut untuk misalnya berhadapan dengan orang dengan HIV, karena ya tidak akan mudah untuk menularkan. Ya. Yang selanjutnya adalah ayo kita bareng-bareng gitu, Ya. peduli.
tahu, paham dan peduli informasi HIV atau di isu penanggulangan HIV. Karena sebenarnya tanggung jawab untuk bagaimana suksesnya penanggulangan HIV di Kota Bandung adalah ya tanggung jawab kita bersama, masyarakat yang ada di Kota Bandung itu sendiri. Iya, saya setuju. Gitu. Jadi bukan tugas dari teman-teman aktivis, bukan tugas dari para petugas nakes, Ya. gitu. Tapi tanggung jawab kita bersama. Gitu. Itu mah Gitu. berarti Itu mah udah kesimpulan. Oh, kesimpulan. Benar. Ya, berarti kesimpulannya itu Itu dari Kang Aro ya. Oh, tidak dari Nanti juga kita oh, ada. siap. Dari saya ya jangan menghakimi lah apa yang pengidap gitu, jangan dihakimi Iya, benar. negatif ya, semua itu butuh dukungan ya mereka itu. Empati dari kita semua. Ya, seperti itu saya. Kalau dari Mamat itu, Ya, itu. ya kalau dari saya sih gini sih, ya namanya kita manusia ya tetaplah kita memandang manusia secara manusia. Ya, Ya. Karena kita bukan seorang Tuhan yang bisa langsung menghakimi seseorang itu dia salah atau benar, itu bukan hak kita. Ya. Kalau dari saya seperti itu gitu. Nah, sebelum ke buat filosofi gila ya, Mat, Ya. tetap bersyukur dengan apa yang kita punya, Ya. jaga ususmu supaya kayaknya tetap lancar. Ya, dari apa yang tadi kita obrolkan bersama ya, ambil positifnya. Ya, walaupun Ya ini mah gede sih. segini aja lah. Oh ya udah segini aja. positifnya segini. Ya meskipun segini aja. mungkin ya. Karena kalau kita mengaku gede ria. Ya. Aduh, Ya kita loba-loba tinggal. ambil positifnya sekecil apapun itu, negatifnya punya aja dulu. Ya. Kalau enak telan, kalau gak enak muntahin. Muntah. Dan buat filosofi gila, tetaplah gila dan jagalah kewarasan. Nah, sampai jumpa di ruang filosofi gila selanjutnya. Bye-bye. Hatur nuhun, Kang Arul. Bye bye.